Berthinka Entertainment. Helang sirama-rama, mari pulang, mari pulang. Barang si jiran orang apa-apa. Kok aja khawatir biaran Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ngisriah, umur 44 tahun. Dari Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Saya mulai batik udah mulai sejak kecil. Tapi tahun 80-an kan udah hampir punah. Mulai lagi saya 2010. Untuk sejarahnya, ini termasuk sejarah peninggalan para leluhur dari Desa Gumelem Kulon. Yang dahulunya Dusun Gumelem Kulon itu masuk dalam pemerintahan Kademangan. Terkait dengan permulaan kenapa ada batik di Gumelem, itu memang warisan dari nenek moyang, yaitu pada zaman Kademangan, di mana bahwa rata-rata para pembatik yang ada di Desa Gumelem, baik Gumelem Wetan maupun Gumelem Kulon, itu awalnya hanya khusus membatik untuk kerabat Demang. Salah satunya jenis batiknya adalah Sidaluhur, Sidamukti, dan yang lainnya. Fungsi batik sendiri pada masa awal itu kebanyakan buat jaritan, buat gendong, terus buat acara-acara adat. Itu termasuk untuk agama Islam, juga termasuk dalam penyebaran di Desa Gumelem Kulon berkaitan dengan batik juga banyak banget. Masalahnya di situ juga dari motif batik ada motif yang namanya motif Sidaluhur, Sidamukti. Itu kan melambangkan keluhuran dari seorang muslim. Untuk masa zaman keemasan itu yang pasti ya pada saat tahun masih ada Kademangan. Saya pribadi kurang mengerti pada tahun berapa itu terjadi masa Kademangan. Jadi untuk sampai saat ini pun zaman keemasan belum tercapai lagi. Impian saya untuk saat ini bisa, inilah kebangkitan dari batik Gumelem untuk mencapai kita zaman keemasan lagi. Alhamdulillah untuk saat ini pengrajin batik Gumelem sudah mulai bertambah seiring bertambahnya pola pikir perempuan di Gumelem. Untuk keseluruhan itu ada 100 lebih. Tapi untuk saat ini yang benar-benar aktif itu ya paling separuhnya lah. Yang saya ketahui paling ya ada 10, tapi sebenarnya untuk motif asli batik Gumelem itu lebih dari 70-an. Untuk motif dari Gumelem itu ada yang namanya motif Sidaluhur, Sidamukti, Njuk Rujak Senre, Udan Liris, Babon Angrem. Itu mempunyai filosofi sendiri-sendiri. Kalau saya pribadi itu yang paling saya suka itu ada motif dari Gumelem itu motif Babon Angrem. Babon Angrem itu biasanya dipakai pada saat 7 bulan seorang perempuan. Dan itu melambangkan filosofinya itu di situ kita sebagai ibu-ibu itu harus bisa memberi kehangatan dalam rumah tangga, mendidik, terus memberikan sesuatu yang buat anak-anak lebih baik, terus menjaga dia sampai dewasa, sampai dia meraih cita-citanya. Itu gambaran untuk motif Babon Angrem. Kalau dulu
itu yang motif jonasan itu biasanya yang memakai coletan merah, hijau itu untuk kalangan tertentu. Kalau yang untuk biasa itu motifnya cuman ada latar ireng sama belaburan. Untuk motif sama warna batik Gumelem itu mempunyai ciri khas sendiri. Jadi dia lebih sederhana, tapi dia bisa membawa, dalam arti bisa dibawa kemana, dia bisa untuk acara kegiatan apapun dia bisa, walaupun warnanya sederhana, tapi dia menjadi pembeda antara batik yang lain, apalagi antara batik printingan dan batik tulis. Niki acara ngandangi untuk proses pencantingan pertama. Ini bagian sini namanya ngelowongi, nek basane wong Gumelem yang ngandangi. Ini untuk daerah awal garis-garis luar, untuk paling tidak harus lebih tebal dari bagian belakang, bagian isen-isen. Ini masih sini masih daerah ngandangi untuk keseluruhan. Ini belum masuk isen-isen. Ini yang lagi ngiseni. Nih Mbah Nunu lagi acara proses pencantingan isen-isen. Lah ini namanya sawut. Kalau yang cecek-cecek niki jenenge cecek, dalam istilah batikan nyeceki. Nah niku sek nyawudi niku. Nah niku nyeceki. Niku. Nah, ke sini niki saya nemboki untuk menghasilkan warna tetap putih. Ini saya nemboki, lagi nemboki untuk dia nanti warnanya tetap putih. Ya, terus bagian nisan-nisan melih. Ini untuk motif wahyu temurun. Niki motif wahyu temurun. Niki proses pencantingan isen-isen, ini bagian nyeceki. Nah, ini untuk garis-garis, kalau dalam istilah batikan itu sawut. Kasih sawut. Ini yang namanya sawut nih, yang seperti ini. Oke. Setelah keseluruhan dibatik, kita masuk ke pewarnaan. Ini untuk pewarnaan awal. Kita biasanya untuk batik Gumelem pakai warna dasar hitam. Ini motif burung murai. Ya. Setelah kita batik lagi seperti ini sudah proses pencantingan kedua kali. Nanti kita tinggal masuk ke pewarnaan. Ini contoh-contoh yang belum diwarnani, baru selesai pencantingan. Ini motif udan liris. Ini motif boten, ini bawa bunga sakura. Motif bunga sakura. Ya. Terus ini motif merak lagi rempugan. Lah iya lagi nanggalengan ke Mas. Ki lagi nanggalengan, lagi jagongan ya, ora panen-panen ya iku. Lagi rembugan. Untuk mencerminkan dari batik khas Gumelem itu dari warnanya. Biasanya warna batik Gumelem itu identik seperti ini. Warnanya dia coklat tua, coklat pekat. Itu untuk khas batik Gumelem yang asli. Semuanya tinggal pilih mau yang warna tradisional, warna asli batik Gumelem, atau warna modern.
Tinggal memilih endi sing dipilih, endi sing disukai. Gumelem kayak banyak motifnya, banyak coraknya, jadi sekarang udah tidak monoton untuk warna klasik. Tapi kita juga kalau ada yang pesen biasanya warnanya warna modern, tapi kita tetap yang diutamakan itu untuk warna klasik. Karena Banjarnegara itu ada candi, ada kopi, ada sembarang, terus kita tuangkan dalam batikan. Ini motif Candi Dieng, tapi kita bikin warna yang untuk modern. Terus apa lagi? Ini belaburan Sidomukti. Sido itu berarti jadi, mukti ke sukses. Jadi nek wong sing nganggo batikan Sidomukti insya Allah sukses. Nah, Sido Rondo. Nah, ini batik Gajah Nguling. Ora ana nang ndi-ndi, anane nang Gumelem tok batik Gajah Nguling. Ki mbiyen dikhususkan pas acara pembuatan bendungan Gajah Nguling di daerah Mandiraja. Ini kreasinya pas mbiyen banget, kelingane Nini Mukminah sing damel niki. Gajah Nguling apa meneng ya? Nah, ini dan liris. Ini yang dipakai untuk hari jadi Banjarnegara. Tapi sing nganggone mbok ngendi jebule? Sing pada akeh batikan sing pada digaweni, tolong ditukoni, Pak. Oke, mbok gagah-gagah banget batikan Gumelem ki lah. Orang ngecewani batikan Gumelem, ya kan? Dia walaupun sederhana, tapi dia elegan, bisa dibawa kemana saja. Orang percaya mbuktikna dhewe. Amorista berdiri tahun 2010. Itu kita ambil dari amor itu kumpul, bertemu. Jadi kita para ibu-ibu bisa bertemu, berkumpul yang menghasilkan. Terus kita bisa bertukar pikiran, bisa bersendaguro, tapi kita bisa menghasilkan. Kula pribadi sering mengajak ibu-ibu untuk lingkungan sekitar sini, ayo kita ibu-ibu itu harus punya pemikiran yang cerdas. Cerdas dalam hati, cerdas dalam pola pikir. Nomor satu itu manusia cerdas itu dari pola pikir dulu. Jadi gimana kita bisa mengembangkan apa yang kita miliki. Kita bisa berkarya sekecil apapun hasil karya kita. Kita jangan minder, jangan putus asa. Biarlah mengalir dengan sendirinya kehidupan kita, karya kita. Suatu saat karya kita, jerih payah kita akan dicari. Perjalanan saya pribadi sebelum benar-benar mengetahui batik tulis itu sebagai ciri khas jiwa saya, ya banyak sekali perjalanan yang harus saya lalui. Jadi aku pribadi, pengalaman saya pribadi itu aja ngasih wong wedok ke merasakan kayak aku ninggalna keluarga demi hanya mencari uang. Padahal kehidupan di luar sana itu belum tentu seindah yang kita bayangkan. Apalagi saya pribadi pernah merantau menjadi TKW ke Saudi. Di sana itu anggapan dia masih ada sistem perbudakan. Dalam lamar gini, saya udah bayar kamu, lah semau gue mau apain kamu. Jadi itulah momen pertama yang ibarat kata menjadi tolak ukur saya pribadi untuk kita bisa berkarya dalam lingkungan rumah kita sendiri. Apalagi kita punya batikan, punya tinggalan nenek moyang kita yang harus kita kembangkan, yang harus kita lestarikan. Kok kenapa
perempuan-perempuan tidak tanggap sampai ke situ. Padahal ini juga termasuk aset nasional yang bisa kita kembangkan, kita kelola. Ibarat kata perempuan juga bisa berkarya, walaupun sederhana, walaupun sedikit kemampuan kita. Tapi kalau diniati untuk membangun, untuk melestarikan peninggalan para leluhur kita, insya Allah kita bisa berkarya lah, bisa hidup untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Saya pribadi kepingin perempuan-perempuan khususnya Banjarnegara, perempuan Banjarnegara lah, jangan patah semangat untuk berkarya, walaupun sederhana, walaupun sedikit sekali kemampuan kita, tapi kalau kita bangga dengan hasil karya kita, kita bisa berkembang. Apalagi sekarang anak-anak muda bisa membantu kayak memperkenalkan lewat internet itu. Nah, aku pribadi nggak ngerti sih ya, nggak mudeng masalah teknologi. Jadi saya pribadi matur suwun untuk anak-anak muda yang masih tanggap, masih peduli akan kebudayaan wong dewek, dalam arti wong Jawa. Kebudayaannya wong Jawa itu sederhana, tapi dia mempunyai ketulusan hati yang sebenar-benarnya, dia tanpa pamrih. Jadi untuk ibu-ibu, untuk siapa saja ya, ndak boleh minder lah. Apalagi dalam situasi seperti ini, kita harus bangga hasil karya produk kita. Nah, kalau bicara omset ya, kalau pembelinya banyak otomatis omsetnya banyak. Kalau pembelinya ndak ada otomatis omsetnya ndak ada. Ya dibilang tadi Mas itu kalau pembelinya banyak ya otomatis bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau ndak ada pembelinya ya kita mengandalkan dari pekerjaan yang lain kayak ngingu bebek apa ngingu ayam gitu. Tapi hampir 8 bulan ini imbas corona juga kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dalam arti begini, kita bisa produksi tapi kita nggak bisa jual, akhirnya barang numpuk, nggak bisa produksi lagi. Untuk kegiatan sehari-hari daripada kita nggak ada kegiatan, akhirnya ya ngopeni bebek, bikin keripik telur asin untuk kegiatan sehari-hari. Untuk sosial medianya, saya pribadi itu gaptek. Jadi saya pingin ada anak-anak muda yang dia pinter untuk acara internet atau teknologi itu bisa memperkenalkan ini loh batik Gumelem yang sejatinya batik Gumelem. Itu malah suatu kebanggaan bagi saya pribadi, karena saya ini nggak tahu lah masalah teknologi, tapi otomatis kalau anak-anak muda sekarang kan pinter, jadi tolonglah anak muda perkenalkan batik Gumelem. Ini loh batik Gumelem yang kita banggakan, ini ciri khas batik Gumelem, peninggalan leluhur kita. Nah, justru itu dari dinas pemerintahan itu setiap tahun sih didata, emang didata, tapi kita nggak butuh didatanin toh, kita butuh gimana pengrajin itu bisa berkembang, bisa meningkatkan taraf hidup ibu-ibu di sekitar sini. Jadi tolonglah Pak Bupati, Pak Camat, apa siapa saja yang dia kok orang merasa bertanggung jawab, ini loh punya Banjar, ayo kita kembangkan, ayo kita perkenalkan. Nah, aku pribadi cuman pingin melestarikan batik Gumelem, tapi nggak tahu caranya, tolong yang tahu, yang pinter kembangkanlah. Dari sekian tahun belum pernah ada ibarat kata pelatihan bersama yang diselenggarakan dari pihak desa, belum ada. Terkait dengan pelestarian batik, ini merupakan salah satu harapan kami selaku pemerintah Desa Gumelem Kulon, di mana bahwa seiring berjalannya waktu, di mana bahwa batik itu sendiri alhamdulillah sudah sampai go internasional.
Namun kami juga berupaya untuk melestarikan batik itu sendiri dengan cara yaitu regenerasi daripada pembatik itu sendiri. Di mana bahwa rata-rata para pembatik saat ini adalah dengan usia yang sangat relatif tua. Sehingga kami khawatir bahwa batik itu sendiri nantinya akan punah manakala tidak diimbangi dengan SDM yang cukup. Sebenarnya saya sudah sering loh untuk anak-anak SMP untuk belajar bareng-bareng. Di sini ayo kita kumpul, kita belajar untuk melestarikan tinggalan leluhur kita. Tapi kendalanya kalau anak-anak sekolah itu, kalau saya pribadi yang ngomongin, yang bilangin mengajak anak-anak itu kurang suka, kurang tanggap. Tapi kalau ada acara dari sekolah, dari guru yang mengarahkan, yang membimbing itu malah anak-anak lebih tertarik. Saya pribadi kepingin melestarikan, mempertahankan, memperkenalkan budaya wong Jawa. Jadi nanti kalau keseluruhan orientasinya ke bisnis, larinya ke perintingan, ke cap-capan, nanti yang batik tulis yang sebagai ciri khas batik Gumelem punah, hilang lagi. Dari pihak pemerintah kurang mempromosikan untuk batik seasli-aslinya, batik identitas Gumelem itu yang seperti apa. Kebanyakan orang itu mengerti batik Gumelem itu yang kombinasian, bukan yang asli batik Gumelem. Jadi padahal batik Gumelem itu sebagai ciri khas batik Gumelem sejati, ibarat kata jiwane wong Jawa, dari kesederhanaan, dari ketulusan. Disitulah letak keanekaragaman batik Gumelem supaya bisa dinikmati lebih banyak lagi yang mencintai batik. Tapi untuk saat ini pemerintah kurang memperhatikan yang pengrajin kecil. Pada tahun 2019 itu saya masuk ke daerah Purbalingga. Daerah Purbalingga itu menolak, enggak Mbak Sri, saya udah punya batik Lowo. Jadi dia kepingin fokus untuk gimana orang Purbalingga itu memakai batiknya sendiri, produknya sendiri. Lah sedang kita Banjarnegara punya loh, ini loh batik Gumelem. Kenapa tidak dikembangkan? Iya loh batiknya dhewe kok padha isin nganggo. Lah kapan pengrajin arep berkembang, arep maju nek padha isin? Jawabnya gimana ya Mas, kalau dikesampingkan ya iya, dibilang tidak ya kenyataannya batik Gumelem statis diam di tempat seperti ini. Ndak bisa berkembang untuk yang lebih menonjol, dalam arti pengrajin bisa dirasakan untuk para pengrajin keseluruhan. Kalau diukur dari tingkat kesejahteraan, belum bisa sejahtera. Masalahnya apa? Dari sekian tahun saya di bidang batik, itu kendalanya cuma di satu, itu pemasaran. Emang batik tulis itu pemasarannya untuk menengah ke atas, jadi kayak orang awam itu udah menilai harganya, wah lah mahal banget. Tapi kalau yang kembali lagi kepada orang-orang yang punya kekuasaan lah ibaratnya, kayak Pak Bupati, kayak Pak Camat apa sapa wae sing punya kepentingan untuk memperkenalkan Banjarnegara lewat batikan juga bisa Pak. Ini loh batik Gumelem. Kita punya budaya, kita punya tinggalan, kenapa kita harus malu?
Ayolah kita kembangkan supaya kesejahteraan ibu-ibu di Gumelem bisa bertambah. Berbicara masalah kesejahteraan itu memang masih jauh dari harapan murah. Sehingga kami berharap kepada pemerintah daerah, mungkin sampai ke pusat juga, bagaimana agar supaya kaitannya dengan pengrajin batik yang ada di Desa Gumelem, Kecamatan Nusukan, Kabupaten Banjarnegara, berbicara masalah kesejahteraan, itu untuk bisa kami angkat, kami upayakan untuk harga itu bisa ya paling tidak, meskipun tidak harus sama dengan batik Danar Hadi barangkali, tapi paling tidak di bawahnya. Untuk kepeduliannya masyarakat Banjarnegara itu kurangnya apa? Jadi batik Gumelem itu dipandang kalau yang batik asli itu udah mahal banget. Jadi kadang wah batik Gumelem ke mahal. Kayak gimana, tapi ya itu emang hasil karya kita. Walaupun mahal, walaupun sederhana, kita tetap bertahan di situ. Saya pribadi udah cinta ke batik tulis, jadi kepingin menciptakan lapangan kerja untuk ibu-ibu di sekitar rumah, apa nih bisa sampai ke desa lain. Itu impian saya. Tapi saya pribadi bukan orang sing duwe duit oke. Jadi kepada siapa saja yang ingin mengembangkan batik Gumelem, tolong datang ke Gumelem, kita berbagi pengalaman, kita berbagi cerita gimana batik Gumelem bisa berkembang. Kapan kita akan bangga hasil karya leluhur kita? Padahal orang luar negeri itu dia maju karena menghormati, menekuni peninggalan kebudayaan para leluhur. Loh kadang kita wong Jawa sing wong Jawani banget itu kok kenapa harus meninggalkan? Kita punya ciri khas, kita punya jati diri, kita punya apa ya yang bisa kita kembangkan, kita banggakan. Kapan kita akan bangga akan produk Indonesia? Aja cuma slogan-slogan tok, kita cinta produk Indonesia. Lah kenapa? Lah itu untuk nek aku pribadi ki kok sapa iklan seperti itu. Lah nek wong Jawa sing wong ora duwe ya otomatis cintane produk Indonesia. Lah nek wong sing duwe duit nih sing nang dhuwur-dhuwur kono lah entah apa iya. Lah iki sasarane mari ngendi? Arep sapa sing kon tuku wong sing duwe duit kaya sing dhuwur-dhuwur kono Kak. Malah padha ora gelem tuku. Juk kapan pengrajin arep berkembang, arep sejahtera nek padha ora gelem tuku batikan. Lah ini batikan juga termasuk NKRI, kepunyaan NKRI. Kenapa nggak dibela? Kenapa nggak dikembangkan? Jangan cuma slogan tok lah. Kita ayo karyakan bersama ibu-ibu di sekitar sini, anak-anak muda. Jadi kita bisa memperkenalkan ke dunia luar ini loh kebudayaan wong Jawa. Dia kumpul bersama, mempunyai ciri sederhana. Kesederhanaan itu tidak akan merubah seseorang untuk menjadi jelek, itu tidak. Kesederhanaan itulah jiwa orang Jawa. Jadi ayolah kita pertahankan, kita uri-uri yang bisa memperkenalkan sampai dunia luar. Kita mohon bantuannya untuk bisa mempromosikan, memperkenalkan, menjualkan. Ini loh batik ikonnya Banjarnegara. Saya pribadi memiliki keyakinan kuat suatu saat konsumen, pemakai itu akan merasa jenuh, akan merasa bosan dengan batik yang itu saja, dalam arti tidak mempunyai ciri khas, tidak mempunyai jati diri. Kayak apa sebenarnya yang harus kita pakai, yang harus kita lestarikan, yang harus kita banggakan. Nanti konsumen tetap akan mencari yang batik yang tradisional, yang kayak apa. Makanya saya minta untuk anak-anak muda tolong kasih tahu ke dunia luar kalau di batik Gumelem, di Gumelem khususnya masih ada batik tulis yang melestarikan, mengembangkan peninggalan para leluhur kita. Harapan saya untuk Amorista
warga sekitar, khususnya ibu-ibu, mempunyai keterampilan, mempunyai kerajinan, paling tidak bisa menambah pendapatan, mendapatkan penghasilan. Jadi yang tadinya pemicu rumah tangga dalam rumah tangga biasanya masalah ekonomi. Kalau perempuan di sekitar kita, khususnya Gumelem, sudah bisa berkarya, sudah bisa mandiri, insya Allah bisa menopang, bisa meminimalisir pertengkaran dalam rumah tangga. Enten sing mastani pari kesit, parang anggrek ya enten. Ini mau dari Yang dari pariwisata ini baru pertama kali, tapi kalau dari Indahkop itu cuma setiap tahun datang, cuma di data-data nih tok ngasih. Saya pribadi ngomong, Bu, saya nggak butuh di data nih tok, tapi kita butuh kedepannya mau gimana? Oh, karena orang di data ini kan terus gaya batik, pada mau jalan-jalan tok. Berbicara masalah harapan kami tentunya selaku orang yang dituakan di desa, yang pertama terkait dengan SDM yang ada. Tadi di awal kami sampaikan bahwa para pengrajin batik rata-rata ibu-ibu sepuh. Nah, kami berharap dengan dinas terkait itu nanti ada peningkatan kapasitas, paling tidak ada pelatihan-pelatihan membatik. Dan alhamdulillah di SMK Negeri 1 Susukan ada jurusan kriya batik. Nah, ini merupakan satu terobosan dan mungkin solusi yang solutif agar supaya para pengrajin batik itu sendiri tidak punah. Kami selaku pemerintah Desa Gumelem Kulon, yang pertama, mari kita lestarikan warisan nenek moyang yang adiluhung ini, di mana batik, sentra batik itu tidak nun seune ada di beberapa tempat atau mungkin semua desa memiliki, tapi kalau boleh kami sampaikan, ikon daripada batik Banjarnegara adalah batik Gumelem. Itu yang pertama. Kedua kalinya kami berharap bahwa mari kita upayakan masing-masing daripada para perajin batik untuk bersinergi dengan pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, pemerintah daerah maupun pusat, agar supaya betul-betul batik Gumelem bisa go internasional secara maksimal, dan ini merupakan warisan nenek moyang yang harus dilanjutkan oleh anak cucunya. Harapan saya pemerintah ini loh, ada batik Gumelem sebagai batiknya identitas Gumelem, ikonnya Banjarnegara. Saya mohon untuk ikut sumbangsinya dalam memasarkan, karena untuk saat ini kendalanya batik tulis nggak bisa berkembang itu di pemasarannya. Jadi untuk pihak pemerintah mohon bantuannya untuk bisa ikut memasarkan sampai ke luar daerah, apalagi bisa sampai ke luar negeri. Pemuda-pemudi, inilah batik tinggalan leluhur kita. Kalau bukan anak muda yang mencintai, melestarikan, mengembangkan, siapa lagi? Nanti batik Gumelem sebagai warisan para leluhur, ikonnya Banjarnegara, kalau anak-anak muda tidak tanggap, kurang peduli dengan tinggalan para leluhur, nanti kita akan kehilangan jati diri sebagai bangsa, sebagai warga negara, sebagai wong Jawa, tidak mempunyai ciri khas dan tidak mempunyai jati diri. Cita-cita saya pribadi bisa mengangkat desa Gumelem menjadi lebih dikenal. Aja mau dikenal Gumelem ke kembek randane. Jane ironi banget sih. Tapi ya emang itu seperti itu. Jadi aku pribadi menyarankan sama-sama yang janda, jangan merasa minder, jangan merasa putus asa. Itu emang semuanya sudah digariskan dalam arti, tapi kita jadilah perempuan seorang janda yang kreatif, yang mandiri,
yang bisa merubah pola pikir kita, apalagi bisa merubah pola pikir orang lain. Kita bekerja, bertahan, kita sudah punya tinggalan, kita sudah punya warisan. Ayolah ibu-ibu, kita bangkit, kita bisa untuk mengembangkan Desa Gumelem yang lebih baik. Untuk keluarga pribadi, saya kepingin anak-anak saya bisa mengembangkan untuk yang lebih bagus lagi, siapa bisa untuk lingkungan sekitar, batik bareng, kumpul bareng dalam suatu tempat yang kita nanti bisa jadi acuan untuk desa wisata Gumelem. Alhamdulillah, nyampe saat ini, nyampe ada corona, ada semacam tantangan dari printingan, dari sablonan, dari cap-capan itu saya pribadi tidak kepikiran untuk berhenti dari batik tulis. Masalahnya apa? Nanti kalau kesemuanya orientasinya ke bisnis, larinya ke printing, ke sablon, ke cetakan yang modern, nanti kebudayaan kita sebagai wong Jawa hilang. Padahal batik itu lambang dari kesederhanaan, ketelatenan, dan kebersamaan. Saya pribadi takut batik Gumelem sebagai ikonnya Banjarnegara hilang lagi. Tidak ada ciri khas batik Gumelem, tidak ada identitas dari seorang Jawa yang melestarikan adiluhung peninggalan orang-orang dahulu. Menjualkan lah. Ikut kegiatan pameran-pameran, tapi jangan cuma dalam satu rumah produksi itu saja. Jadi batik Gumelem itu kan banyak yang masih bertahan di batik tulis, tapi malah yang dapat kesempatan untuk bisa pameran, bisa mencapai memperkenalkan ke dunia luar itu malah yang bukan dari batik Gumelem yang asli. Alhamdulillah nyampe saat ini belum ada undangan untuk ekspo dari dinas pemerintahan itu belum pernah sih.
cinta, kita mencintai diri sendiri. Masalahnya apa? Kita punya leluhur ke wong tuane dewek. Kalau bukan kita yang mencintai, terus apa lagi? Seumur hidup saya pribadi kepingin mempertahankan, mengembangkan, melestarikan batik Gumelem. Walaupun ibarat kata ndak ada yang beli, ndak ada yang tertarik, ndak ada ibarat kata wis kono. Sing penting kita berdiri dalam pijakan, kita mempunyai orang tua, kita mempunyai nenek moyang, harus kita bangga dengan hasil karyanya.